Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang masyarakat maritim dan kategorisasinya. Jadi yang kita pilih subnya itu adalah nelayan. Jadi adapun anggota kelompok kami, yang pertama ialah Anugrah Wahyuni, yang kedua Nurul Zulhijjah, yang ketiga Farakna R. Pahlevi, yang keempat lalu Novan Maulana, yang kelima Fadlan Isnan Makawaru, yaitu saya sendiri, dan yang keenam Muhammad Tami Fauzan Rajab. Jadi adapun materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya dulu terlebih dahulu. Tentang masyarakat maritim adalah kesatuan hidup manusia berupa kelompok-kelompok kerja, komunitas sekampung atau sedesa. Kesatuan suku bangsa, kesatuan administratif berupa kecamatan provinsi, bahkan bisa merupakan negara atau kerajaan yang sebagian besar atau sepenuhnya menggantungkan kebutuhan ekonominya secara langsung ataupun tidak langsung pada pemanfaatan sumber daya laut, baik hayati maupun non-hayati, dan jasa-jasa laut yang dipedomani dan dicirikan bersama dengan kebudayaan maritim. Sebagai sebuah negara perairan dengan wilayah yang sangat luas, sebagian penduduk Indonesia tersebar di berbagai kawasan pesisir. Desa-desa tersebut terutama terkonsentrasi di wilayah pantai Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Makassar. Sebagian besar penduduk di desa-desa pesisir itu merupakan masyarakat yang masih tradisional dengan strata sosial ekonomi dan tingkat pendidikan rendah. Mereka merupakan sebuah kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai suku atau etnis yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada laut. Contoh masyarakat maritim adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbicara tentang masyarakat maritim dengan nelayan, dapat disimpulkan bahwa nelayan dapat dikategorikan sebagai masyarakat maritim karena menggantungkan kehidupannya terhadap aktivitas kemaritiman. Mereka bergantung terhadap eksploitasi laut. Pemerintah sudah mengambil langkah baik untuk menjadikan nelayan sebagai pilar utama di poros maritim. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia dengan menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Ini dikarenakan pijakan untuk mengkategorisasikan nelayan menggunakan indikator yang berbeda, seperti sarana dan fasilitas serta zona tangkap atau zonasi, maupun cara pandang nelayan terhadap laut, serta kehadiran negara dalam melindungi masyarakat pesisir, masih belum dirasakan secara merata. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya pada saudara lalu. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari saudari Anugrah Wahyuni, yaitu tentang penjelasan subtopik gambaran nelayan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk negara Indonesia sekitar 234,2 juta. Lalu sebanyak 67,8 juta bekerja di sektor informal sebagai nelayan atau sekitar 30% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir atau pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan. Para nelayan mempunyai peran yang cukup besar dalam memenuhi ketersediaan pangan bagi jutaan produk di berbagai daerah Indonesia. Seperti yang kita tahu juga bahwa profesi nelayan di Indonesia nampaknya bukan profesi yang menjanjikan, yang dapat memberikan masa depan baik atau kesejahteraan pada hidup masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara lain seperti Jepang atau Malaysia. Untuk menjadi nelayan di negara-negara tersebut dibutuhkan skill atau keahlian dan konsentinitas dari profesi tersebut, sehingga tingkat kehidupan nelayan di negara-negara tersebut bisa dibilang mapan atau terjamin. Mencermati keadaan sektor perikanan tangkap khususnya tentang jumlah nelayan dapat dijadikan satu penilaian atau indikator bahwa ternyata sektor perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi oleh nelayan tradisional dengan skala penangkapan yang kecil dibanding dengan nelayan yang bisa dibilang modern. Skala tangkapan untuk ikan itu lebih besar, dan kita tahu di sini bahwa diperlukan langkah-langkah yang dapat merubah keadaan budaya kerja
serta peningkatan keterampilan mereka sehingga jumlah tangkapan pun dapat meningkat. Lalu profesi lain di Indonesia bisa kita bilang bahwa profesi yang bisa menjamin kehidupan masyarakat tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Next. Ya, jadi kategori nelayan. Negara nelayan itu ada dua kategorinya. Yang pertama ialah nelayan tradisional. Yang kedua ada nelayan modern. Next. Jadi kelas nelayan tradisional. Jadi golongan ini menjelaskan mengenai nelayan yang menjalankan kehidupannya dengan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi bukan berdasarkan teknologi ataupun peradaban yang berlaku, tapi dia melakukan kehidupannya itu berdasarkan adat istiadat. Jadi ada pun ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan peralatan yang tradisional atau sederhana. Yang kedua, organisasi untuk penangkapan ikan relatif sederhana. Yang ketiga, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, hubungan antar nelayan tradisional satu dengan yang lain sangat akrab dan penuh persaudaraan. Jadi intinya bahwa nelayan tradisional itu tidak menggunakan alat-alat yang bersifat canggih atau berdasarkan berdasarkan teknologi yang baik, tetapi dia menggunakan alat yang sederhana saja dan tujuannya untuk menyambung hidupnya, dan hubungannya itu bisa dibilang akrab karena budayanya sangat kuat. Ya. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Untuk selanjutnya itu kelas nelayan modern. Yang pertama itu ciri-ciri dari kelompok nelayan modern. Yang pertama, menggunakan peralatan yang lebih canggih. Yang kedua, memiliki hasil tangkapan sangat banyak dalam relatif waktu yang sedikit. Untuk yang ketiga, dalam dunia kapitalis, nelayan modern dicirikan dengan hak privat atas alat-alat produksi dan distribusi oleh pengusaha. Yang keempat, berhubungan dengan dunia industri. Jadi kita mungkin melihat dari beberapa ciri tersebut, kita dapat membedakan kelas nelayan modern dibandingkan dengan nelayan lainnya. Saya silakan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk selanjutnya kategori nelayan. Nah, untuk kategori nelayan, berdasarkan kelas nelayan tadi yang ada tradisional dan modern, kita bisa melihat perbedaan yang jelas, yaitu di mana perbedaannya sangat jelas pada teknologi yang digunakan. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka nelayan tradisional itu tidak akan pernah menang bersaing dengan nelayan modern. Oleh karena itu, nelayan tradisional itu tidak akan pernah lepas dari permasalahan kemiskinan. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan pada nelayan tradisional. Yang pertama itu adalah faktor alamiah. Nah, faktor alamiah yang menyebabkan kemiskinan pada nelayan tradisional itu adalah terjadinya fluktuasi musim yang ada pada Indonesia. Nah, kadangkala terjadi musim yang sangat tinggi, misalnya musim kemarau ataupun musim hujan, yang akan menghambat para nelayan tradisional untuk melakukan kegiatan perikanan di laut. Kemudian yang kedua itu adalah faktor non-alamiah. Nah, faktor non-alamiah ini berhubungan dengan keterbatasan alat tangkap, di mana biasanya nelayan tradisional itu menggunakan alat-alat yang sederhana sehingga hasil yang ditangkap itu lumayan sedikit dalam waktu yang lama pula. Nah, untuk menjaga agar kemiskinan yang terjadi pada nelayan tradisional itu tidak terjadi secara fluktuasi atau meningkat secara terus-menerus, maka pemerintah harus berusaha untuk mengaktifkan kembali KUD atau Koperasi Unit Daerah. Kemudian yang kedua itu adalah membentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Hal ini dilakukan untuk nelayan tradisional agar terarah pada arah modernisasi dan menghambat atau mencegah terjadinya kemiskinan pada nelayan tradisional. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, mantap. Selanjutnya. Next. Ya, analisis SWOT kepada pemateri, saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita masuk kepada analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman sebagai nelayan. Pertama kita masuk ke kekuatan terlebih dahulu. Indonesia ini sudah terkenal akan nelayan yang tangguh atau pelaut yang tangguh. Hal ini dibuktikan berdasarkan teori Out of Taiwan oleh Bellwood pada tahun 2006, menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini sudah mengarungi lautan kira-kira pada tahun 3000 sebelum Masehi dan telah sampai ke Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Indonesia. Serta hal ini juga didukung oleh wilayah-wilayah di Nusantara di kerajaan-kerajaan Indonesia pada zaman dahulu, pada abad ke-14, 15, 16, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam awal menguasai wilayah-wilayah laut yang ada di sekitar Nusantara, meliputi Selat Sunda, wilayah Samudra Pasifik, Hindia, juga ke Selat Malaka hingga ke Laut Cina Selatan. Namun hal ini berhenti seketika setelah di Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang yang memaksa nenek moyang kita untuk bercocok tanam di daratan, sehingga melupakan aspek-aspek bahwa kita pernah hidup sebagai seorang pelaut. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan, yaitu nelayan Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional. Teknologi tradisional yang digunakan Indonesia ini menyebabkan begitu banyaknya menyebabkan kalah bersaing dengan nelayan-nelayan modern, baik dari segi finansial maupun segi hasil tangkapan. Hal itu juga berpengaruh kepada kualitas tangkapan, di mana kapal-kapal canggih yang sekarang digunakan oleh nelayan modern memiliki sistem pendingin yang baik, sehingga kualitas dari ikan hasil tangkapan lebih baik daripada nelayan-nelayan tradisional. Lalu juga kurangnya fasilitas bagi nelayan. Nelayan-nelayan Indonesia ini sekiranya masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa bentuk fasilitas-fasilitas. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya dermaga-dermaga, apalagi yang memiliki tempat penyimpanan es sehingga dapat menjaga kualitas ikan. Lalu juga masih banyak fasilitas yang diberikan pemerintah kurang maksimal untuk bantuan hasil tangkap nelayan. Selanjutnya ada peluang. Peluang kita justru sangat besar, yaitu sumber daya alam laut Indonesia yang sangat melimpah. Hal ini tidak perlu diragukan lagi karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Puji Rahmadi dari Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan bahwa nilai kekayaan laut di Indonesia mencapai 1.772 triliun rupiah. Hal ini setara dengan 93% dari total APBN Indonesia pada tahun 2018. Kekayaan ini meliputi ikan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, dan lain sebagainya. Lalu juga kebutuhan pasar terhadap hasil tangkap nelayan Indonesia itu sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia sebagai negara pengekspor ikan ke 158 negara dari total 193 negara PBB, dengan tujuan ekspor utama Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Australia, serta sejumlah negara di Amerika Latin, Uni Eropa, dan Timur Tengah. Lalu ancaman. Ancaman yang pertama adalah cuaca dan musim buruk. Hal ini adalah hal yang alamiah sehingga tidak dapat terhindarkan. Namun bisa dikurangi atau diminimalisir dampaknya dengan cara pembekalan pengetahuan mengenai iklim dan cuaca kepada para nelayan hingga agar bisa para nelayan bisa membaca tanda-tanda cuaca buruk saat melaut. Selanjutnya ada pula adanya kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing. Hal ini sudah marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Ancaman-ancaman seperti ini berasal dari luar, yaitu oleh nelayan-nelayan asing. Hal ini perlu kita cegah tentunya karena ini termasuk salah satu dari pelanggaran kedaulatan negara Indonesia
sehingga perlu adanya penindakan tegas oleh aparatur negara sehingga nelayan-nelayan kita juga bisa menikmati hasil bumi Indonesia dan juga keamanan wilayah laut kita tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.